Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan ide rancangan proyek untuk matkul kecerdasan artifisial, di mana di sini kami ingin mengangkat proyek prediksi kelas hewan berdasarkan ciri fisik dengan algoritma random forest dan KNN. Kami beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama Selvi Kusuma dengan NIM yang telah tertera, Saira Enadia, dan Gisela Serafina. Klasifikasi hewan adalah bidang penting dalam zoologi dan ilmu hewan. Metode tradisional seringkali memakan waktu dan membutuhkan keahlian khusus. Maka dari itu, Random Forest dan KNN menawarkan pendekatan otomatis dan efisien untuk klasifikasi. Dengan Random Forest unggul dalam menangani data berukuran besar dan kompleks, sementara KNN dikenal dengan kesederhanaannya dalam membandingkan sampel berdasarkan kedekatan jarak. Dan tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan model klasifikasi yang dapat memprediksi kelas hewan berdasarkan ciri fisik menggunakan algoritma Random Forest dan KNN, kemudian membandingkan keduanya mana yang lebih efisien. Kemudian untuk dataset, kami mengambil dataset zoo yang diambil dari UCI Machine Learning Repository yang dirancang untuk klasifikasi kelas hewan berdasarkan informasi ciri fisik dan perilaku hewan, yang dimana dataset yang telah kami ambil ini memiliki total data sebanyak 101 hewan dan memiliki 17 atribut. Dan di dalam atribut tersebut memiliki 16 fitur dan 1 target. Atribut-atribut dalam dataset yang pertama ada fitur yang memiliki 16 atribut, di mana apakah hewan itu memiliki rambut, apakah hewan itu bertelur, ataupun hewan itu bisa menyusui. Memiliki nilai value biner, jika iya maka memiliki nilai 1, jika tidak maka memiliki nilai 0. Yang kedua, target yang memiliki satu atribut, yaitu tipe di mana value-nya terdapat 7 kelas seperti mamalia, reptil, dan yang lainnya. Yang ketiga, keunggulan dataset. Yang pertama, bersifat bersih dengan sedikit kebutuhan pra-pemrosesan. Yang kedua, representasi yang jelas dari ciri-ciri fisik hewan. Yang ketiga, cocok untuk eksperimen algoritma klasifikasi. Flowchart. Yang pertama, start. Yang kedua, fetch data. Di sini kita mengambil dataset dari web. Yang ketiga, ekspor data. Di sini kita untuk mengambil data yang diperoleh dari eksplorasi untuk memahami pola distribusi dan potensi masalah seperti missing value atau outliers. Yang keempat ada spill data. Di sini data dibagi menjadi 2 subset. Yang kelima, build model. Di sini model dirancang dan diimplementasikan menggunakan algoritma yaitu Random Forest dan KNN. Kemudian, setelah melalui build model, kami lanjut pada pelatihan model. Di sini model dilatih menggunakan training set agar mampu mengenali pola dari data. Kemudian, pada tahap evaluasi model, di sini performa model diuji menggunakan test set untuk menilai apakah model ini cukup baik dengan output berupa confusion matrix, classification report, dan overall akurasi. Jika model belum memadai, dilakukan proses optimasi model seperti tuning hyperparameter atau memilih algoritma lain, kemudian model kembali dievaluasi. Tetapi, jika model sudah memiliki performa yang memadai, maka dapat lanjut ke step berikutnya, yaitu prediksi hewan. Nah, pada prediksi hewan ini, model yang telah terlatih dan memenuhi kriteria evaluasi dapat digunakan untuk memprediksi kategori hewan berdasarkan input data yang akan dilakukan. Di bagian rencana output, di sini terdapat 3 output. Yang pertama ada evaluasi matriks yang digunakan untuk mengevaluasi model klasifikasi, yaitu outputnya berupa confusion matrix, yaitu untuk melihat jumlah dan jenis kesalahan prediksi. Kemudian yang kedua ada classification report untuk detail evaluasi per kelas, termasuk precision, recall, F1 score, dan support. Dan yang ketiga ada overall akurasi, yaitu untuk melihat performa keseluruhan model. Kemudian di output yang bagian kedua terdapat fitur importance. Di sini untuk mengidentifikasi fitur mana saja yang paling berkontribusi dalam menentukan kelas hewan.
Fitur yang lebih penting ini memiliki pengaruh yang lebih besar pada prediksi. Output yang ketiga yaitu prediksi individual. Ini untuk memprediksi kelas suatu hewan berdasarkan data input tertentu oleh model yang sudah di-training. Next. Bagian referensi jurnal, kita mengambil dari 2 jurnal. Yang pertama dari jurnal internasional yang berjudul Animal Classification System, a Block-Based Approach. Dan yang kedua, kita mengambil jurnal dari Indonesia yang berjudul Model Klasifikasi Jenis Hewan dengan SVM, KNN, dan Logistik. Sekian presentasi ide proyek kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.